Channel. Broadcasting Service. Serap aspirasi untuk 2027, Sudirman Meru tekankan sinergi reses dan musrenbang di Bulupap Buluwajo, Senin 26 Januari 2026. Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari fraksi PAN, Insinyur Sudirman Meru, kembali turun ke tengah masyarakat dalam agenda reses masa persidangan 2 tahun sidang 2025 dan 2026 bertempat kantor PAN di Kelurahan Bulupap Bulu, Kecamatan Tempe. Ratusan warga dari berbagai kelurahan tampak memadati lokasi untuk menyampaikan langsung keluh kesah mereka. Sebagai anggota Komisi 3 yang membidangi pembangunan, Sudirman Meru dihujani berbagai usulan infrastruktur dasar, mulai dari perbaikan jalan, drainase, sanitasi, program bedah rumah, lampu penerangan jalan, hingga optimalisasi layanan air bersih PDAM. Dalam sambutannya, Sudirman Meru menjelaskan bahwa reses ini merupakan instrumen krusial dalam perencanaan pembangunan tahun anggaran 2027. Politisi 3 periode itu menekankan bahwa pembangunan di Kabupaten Wajo harus dilakukan secara bertahap dengan model bottom up atau dari bawah ke atas. Pemerintah eksekutif menjalankan musrenbang mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Kami di legislatif melakukan hal serupa melalui reses. Tujuannya adalah menyerap aspirasi yang mungkin belum sempat terakomodir di musrenbang, ujar Sudirman Meru di hadapan konstituennya. Kehadiran perwakilan dari Dinas PUPR dan Dinas Perkimta dalam reses tersebut menunjukkan komitmen DPRD Wajo untuk langsung menyinkronkan keluhan warga dengan ketersediaan program teknis di pemerintah daerah. Sudirman menegaskan bahwa seluruh 40 anggota DPRD Wajo secara serentak melaksanakan reses mulai hari ini hingga Kamis mendatang. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kebutuhan mendesak warga di lingkungan masing-masing yang terlewatkan dalam perencanaan program pembangunan mendatang. Jika ada masyarakat yang melihat kondisi lingkungannya perlu diperjuangkan, namun belum masuk dalam usulan formal, maka disinilah tempatnya. Kami di DPRD hadir untuk menerima dan memperjuangkan aspirasi itu agar menjadi program nyata di tahun 2027. Tambahnya, acara berlangsung interaktif di mana warga tidak hanya menyampaikan usulan, tetapi juga mendapatkan pemahaman mengenai mekanisme penganggaran daerah yang sedang berjalan untuk tahun 2026 dan persiapan untuk tahun 2027. Sempat datang membersamai kami, baik dari Sekrur, dari RT dan RW. Alhamdulillah sempat hadir karena kebetulan kita melaksanakan di Kelurahan Bulupap Bulu. Yang kami hormati Insamper, ia telah meliputi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta selawat kepada Nabiullah junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga acara yang kita laksanakan pada siang menjelang sore ini senantiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu acara reses yang kami laksanakan ini setiap awal masa sidang kami dari DPRD terkhusus kepada DPRD Kabupaten Wajo mempunyai kewajiban untuk melaksanakan reses dalam rangka menyerap aspirasi dari masyarakat terkait dengan program pembangunan yang akan kita canangkan untuk tahun 2027. Jadi kita laksanakan di tahun 2026, akan tetapi program yang akan kita canangkan ini adalah persiapan usulan untuk tahun anggaran 2027. Tentu pada kesempatan ini, sebagaimana hanya pihak pemerintah Kabupaten Wajo senantiasa ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya. Olehnya itu diupayakan proses pembangunan itu secara bottom up, artinya dari bawah ke atas. Dari eksekutif dilakukan dengan model musrenbang, mulai dari musrenbang tingkat desa dan kelurahan, kemudian lanjut tingkat kecamatan, dan lanjut kepada tingkat kabupaten kota. Siapa yang mau bertanya, ya silakan. Jadi sebut nama dan alamat supaya kami catat. Yang saya hormati Bapak anggota DPR Kabupaten Wajo, Kapil 1 Kecamatan Tempe, Bapak Insinyur Sudirman. Yang saya hormati para narasumber dan sempat hadir pada hari ini. Jadi mungkin langsung saya. Pertama kepada Bapak Andi. Nama saya Andi Rusdi Amir, Ketua RW Bulupap Bulu. Status duda. Anak 2, menantu 2.
Jadi masalah perbaikan jalan. Jadi kami kemarin sempat diusulkan yaitu rapat baton. Namun di tahun 2003, anggaran tahun 2003 tadi saya sampaikan Pak, kami ada usulan di jalan pengadilan di belakang Kodi, jalan Kejaksaan. Jadi mulai di muka DKD memutar ke belakang Kodi Pak, itu ada kami usulkan tahun 2023 itu anggaran 2023 sejauh kurang lebih 1000 meter. Tapi namun itu belum sempat terlaksana sampai hari ini. Padahal kan sudah di ACC itu tahun 2003 anggaran yang sempat terlaksana di sana hanya remase yang kurang lebih 200 meter kayaknya yang diselesaikan. Jadi untuk sementara Pak saya sampaikan bahwa jalanan yang dapat patung di belakang itu belum terlaksana Pak. Jadi terima kasih Pak Andi Rusdi Amir dari selaku Ketua RW dari Bulu Pak Bulu. Ada beberapa yang telah disampaikan, perlu kami tidak perlu mengulang lagi karena yang bersangkutan sudah mendengar tadi tentang apa yang diusulkan. Namun selanjutnya tentu tinggal bagaimana komunikasi untuk menentukan titik-titiknya. Terima kasih Pak Andi Rusdi Amir. Selanjutnya siapa lagi? Tapi saya di mata jatah Masiri. Ya, Gurunda, Dr. Andes Haji Jamimi dan dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Bapak Insinyur Haji Sudirman Meru, anggota Dewan yang terhormat. Ya, jadi ada dua yang saya usulkan melalui kesempatan ini. Yang pertama masalah jalanan lorong. Ya, jadi saya tidak tahu apakah ibu yang punya kewenangan atau bapak dari PU. Nah, jadi ada lorong itu berada di belakang kantor gua. Kantor gua itu ada masjid roda namanya. Di belakangnya masjid roda itu situlah ada lorong kira-kira 200 sampai 300 meter. Kalau boleh diperbaiki karena sudah lubang-lubang, kasihan kalau penduduk di situ subuh-subuh ke masjid lubang-lubang biasa jatuh. Jadi seandainya bisa ada anggarannya bisa diperbaiki, ya sekitar antara 200 sampai 300 meter. Putar ke dalam karena di situ ada ratusan penduduk yang berada di dalam. Satu lagi dulu, tapi di mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pertanyakan masalah nama saya Farida di Jalan Rusa samping kantor daerah. Yang saya pertanyakan kepada Ibu masalah tempat umum di sekitar saya masih banyak yang rumahnya sudah roboh, mana lagi sampingnya kantor daerah. Bapak mengaji studi kemarin ke rumah itu dia lihat. Jadi saya minta kepada Ibu kalau boleh tolong dibantu orang yang sedang rumahnya tidak layak dihuni Bu, karena dia sudah roboh. Ada 3 rumah di sana. Yang pertanyaan kedua masalah drainase di sana, air pembuangan masyarakat terpencar kemana-mana. Jadi biasa orang masyarakat di sana saling tuding-menuding. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sefoto ya, kebetulan iwannya mengantarkan undangan lokro lah ya untuk kegolan ya merutung ternyata. Tapi itu memang makanya dilakukan reses seperti ini supaya terlaporkan. Tongengi agke sedena kantor daerah mundur mulai tapi nalindrungi bukit gajung. Ini kita boleh sadiwan.
Jadi makanan tadi ada ya kondrong ini talapor nih, ada kesalahan kesana saat makan kami dia. Cuma jangan bukan kejadian reten. Kok kejadian kesan di bola tapi kampota, terutama kamar aja ada melongan lagi. Ada janda. Pasti sih mana tuh ya kudi. Ini lo nampak karena ada setuan ini cuma ilah lembaga teman apa ya roh. Jadi saya kira sebelum kita melangkah kepada kurang mana nih ada, tapi tentu ada jawaban dari dinas terkait. Pertama kita serahkan kepada dinas PUPR atau yang dikenal dengan dinas PU. Menyangkut drainase di Jalan Seroja dan Flamboyan. Jadi mungkin misalnya ini sudah masuk di reses nanti kita akan kembangkan, kan kemarin sudah pernah ada perbaikan jalan ke atas, dan tahun ini sebenarnya ada 2 kali diarahkan ke jalan Kejaksaan, tapi diprioritaskan dulu ke arah Kejaksaan Timur yang ke arah Denpasar untuk pertama untuk agar angkutan sampah tidak terkendala ke sana. Kemudian lanjutannya di tahun kembali ada 1 kilo lebih lanjutannya, dan untuk yang menyangkut di sini yang jalan Kejaksaan yang dekat daerah di belakang Kodim, insyaallah kami akan sampaikan nanti ke wilayahnya menangani masalah ini. Kemudian drainase di Jalan Seroja dan Flamboyan insyaallah akan kami sampaikan juga di bagian Cipta Karya, cuma hanya kami juga butuh bantuan dari mungkin dari kelurahan, karena biasanya kalau begini kami biasa minta ada permohonan perbaikan biasa begitu supaya kita dari dinas PU tidak terkendala mengenai informasi. Karena kita juga nanti pada saat begini baru mengetahui bahwa ada kondisi begini di daerah sini. Jadi mungkin kalau ada kondisi seperti kemarin ada longsor yang menyebabkan drainase tertutup atau bagaimana begitu, insya Allah tolong disampaikan ke kami, insya Allah kami akan tindak lanjuti. Terima kasih. Jadi untuk Bapak Gurunda, Bapak dan Jabat, jadi insya Allah jadi mengenai untuk lorong Masjid Roda ini kami akan koordinasi mungkin bertiga nanti dari beliau Insinyur Haji Sudirman Meru dengan dari Pertim, karena kami tahu ini ada memang lorong yang di belakangnya memang di situ penghuninya padat penghuni yang ada di belakang Masjid Roda, di situ yang tembus ke jalan menuju SMP, memang di situ padat kondisi, tapi jalannya sempit dan sudah mengalami kerusakan. Tapi insya Allah kita akan tindak lanjuti, bicarakan bagaimana, apakah kita mungkin bisa penyampaian nanti dari beliau dari DPR ke kelurahan, apakah ada dana kelurahan yang bisa melaksanakan itu atau dari Pertim. Tapi insya Allah nanti kita akan bicarakan mengenai hal yang jelas. Insya Allah ini sudah masuk di berita acara yang akan kita tindak lanjuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam SK untuk Kelurahan Bulu Pabulu itu belum masuk sebagai kawasan kumuh, karena ada memang sudah di SK-kan. Karena untuk menentukan bahwa kawasan ini benar-benar kumuh itu ada 7 indikator, dilihat dengan luasan. Mungkin lokasi Bapak belum memenuhi 7 indikator sehingga belum masuk dalam SK. Namun saya melihat tadi pertanyaan bahwa ada jamban belum secara higienis, barangkali mungkin di dinas terkait mungkin bisa ya diusulkan ini. Terus kedua terkait dengan lampu, kalau di Pertim itu hanya pemeliharaan lampu jalan. Jadi kalau memang sudah ada tiang, berarti bisa dibantu dari Pertim untuk pemesanannya. Hanya saja sekarang bahwa mobil sekarang lagi rusak, mobil untuk operasional ini lagi rusak. Barangkali itu bisa kami sampaikan, karena tiap tahun untuk lampu itu di Kecamatan Timpe itu
jadi barangkali hanya koordinasinya mungkin perlu ke bidang PSU yang menangani, dan juga tadi dijelaskan bahwa memang harus jelas titiknya di mana. Iya, karena menjadi kendala juga ketika sudah ada lewat, tidak ada yang memang titik yang jelas. Dan untuk Ibu Adida terkait dengan RTLH itu tahun kemarin itu bidang pemukiman sudah turun ke kelurahan dan desa-desa mensosialisasikan terkait dengan link untuk pemasukan rumah tidak layak huni dan disusun berdasarkan prioritas. Jadi harus dari kelurahan dulu usulannya. Jadi kalau tidak ada memang usulan, barangkali itu juga menjadi hambatan kalau tidak ada dari kelurahan, dan juga mungkin keterbatasan anggaran biasanya tidak semua bisa mampu dilayani. Ya, mudah-mudahan tahun ini bisa, kalau ada anggaran itu mungkin tergantung juga dari anggaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Tua Channel. Broadcasting Service.